Entity Relationship Diagram atau ERD. Menurut salah satu para ahli, Brady dan Lonam 2010, Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara, seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. IRD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Dalam pembentukan IRD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk. Pertama, entitas atau entity, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Lonam, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Contohnya, pegawai, data penyimpanan, dan buku. Kedua, hubungan. Relasi atau relationship adalah suatu hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contohnya, petugas melayani anggota, relasinya melayani. Yang ketiga, ada atribut, yaitu memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Jenis-jenis atribut. Yang pertama, atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data, row atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contohnya, nomor underscore pegawai, nomor underscore anggota. Yang kedua, ada atribut simple, atribut yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya, alamat, penerbit, tahun terbit, nama. Atribut multi-value, nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu multi-value nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya, dari sebuah buku yaitu terdapat beberapa pengarang. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Contohnya dari entitas nama, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut derivatif yang tidak harus disimpan dalam database Excel file, atau atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang garis berputus-putus. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. One to one, setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. One to many, setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang terakhir ada many to many, di mana setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas hubungan entitas B, dan demikian sebaliknya. Simbol-simbol untuk membuat diagram IRD yaitu ada entity, ada weak entity, ada relationship, ada additive relationship, ada atribut primary key, atribut multiple, atribut komposit, dan atribut derivatif. Contoh entity relationship diagram atau disebut dengan ERD dari perpustakaan. Yang pertama, menentukan entitasnya. Entitas yang terlibat itu ada mahasiswa, anggota, petugas, buku, dan data penyimpanan.
penentuan kardinalitas relasi. Hubungan mahasiswa mendaftar menjadi anggota. Tabel utama mahasiswa. Tabel kedua, anggota atribut penghubung NIM atau NIM di anggota. Anggota meminjam sebuah buku. Tabel utama anggota. Tabel kedua buku. Atribut penghubung nomor anggota dalam kurung nomor anggota di meminjam. Buku melalui pegawai. Tabel utama buku. Tabel kedua pegawai. Atribut penghubung ID dalam kurung ID di melalui. Keempat, pegawai memiliki data penyimpanan. Tabel utama sama dengan pegawai. Tabel kedua data menyimpan atribut penghubung. Dong. Penghubung harap. Gue kesalahan di mana nih? Gue titik gua nggak. Sembilan ini. Pokoknya Sini ada kesalahan di mana? Karena tadi ketulis enter. Nggak bisa lu tuh gue dari koma. Tapi lu udah nge-record. Ya udah ulang lagi aja nggak apa-apa. Iya bang. Ulang lagi. Ulang lagi keluar dari CMD. Kita tinggal des ini, des mahasiswa, des ini. boleh di pause ya? Boleh. Pause aja. Kalau memang lu grogi, pause dulu, ngaso. Kita lanjut lagi. Ini keluar dulu dari CMD. Itu paling mati nih nomornya nih. Videonya ini tuh mulai lagi ntar ulang. Masih des masih. Nah, di sini yang atas relasi ya. Sini Nanti besok udah nggak ada kelihatan buku lagi. entitasnya mahasiswa. Relasinya atribut. Tadi gua 2 video ya. Relasinya mendaftar. Sini anggota. Meminjam buku. Sini melalui. Ini relasinya melalui. Entitasnya pegawai. Relasinya melalui. Ini entitasnya data penyimpanan. Kita pause dulu. Udah belum? Ya, di sini ada nama-nama tabel. Mahasiswa untuk tabelnya NIM, nama, alamat, nomor telepon. Tabel anggota itu nomor anggota, NIM, nomor telepon. Tabel buku ini nomor buku, judul, tahun terbit, penerbitan. Sini tabel pegawai, ID, nama, nomor telepon, alamat. Nah, di sini ada entitas lagi mahasiswa. Relasinya mendaftar, ini kan, ini atas. Entitas anggota, relasi meminjam buku ini melalui. Pegawai ini macam-macam, ada nama, ini ID, nomor telepon, alamat, miliki, paraf ya, data penyimpanan, pakai, nama peminjam, judul buku, tanggal pembuatan, tanggal pinjaman, nomor buku, nomor anggota.
pembuatan ERD, identitas mahasiswa macam-macamnya, NIM, nama, alamat, nomor telepon. Sini relasi macam-macam NIM. Ini entitas, nomor anggota, nama, nomor telepon. Sini relasinya meminjam, ininya nomor anggota. Entitasnya buku, nomor buku, judul, penerbit, tahun terbit, pengarang, relasi, ID. Entitasnya pegawai, ID, nama. Relasi yang memiliki macamnya paraf, entiti, data penyimpanan, paraf, nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, tanggal pinjam, nomor buku, nomor anggota. Dong. Salah lagi ya. Ini keyboardnya kurang putih. Mana? Anggota baru. Logical record struktur atau disebut dengan RS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Berikut adalah LRS dari IRB di atas. Relasi atau kardinalitas dari IRB di atas adalah: yang pertama, mahasiswa mendaftar menjadi anggota, relationship-nya one to one. Yang kedua, anggota meminjam buku, relationship-nya one to many. Yang ketiga, buku melalui petugas, relationship-nya many to one. Yang keempat, petugas memiliki data penyimpanan, relationship-nya one to many. Di sini juga ada struktur tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa terdapat NIM, nama, alamat, dan nomor telepon. Tabel selanjutnya ada anggota yang berisi nomor anggota, nama, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel buku yang berisi nomor buku, judul, penerbit, tahun terbit, pengarang. Dan selanjutnya ada penyimpanan, paraf, nomor anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, judul buku, dan nama peminjam. Yang terakhir ada tabel pegawai yang berisi ID, nama, nomor telepon, dan alamat.